Berikut ini deretan artis Indonesia yang sering masuk penjara, bahkan ada yang sampai 6 kali masuk penjara, karena konsumsi barang haram narkoba. Jeff Smith. Aktor muda pesinetron Jeff Smith, harus berurusan dengan pihak kepolisian setidaknya sebanyak 2 kali, lantaran kepemilikan barang haram narkoba. Tahun 2021, pada bulan April, Jeff Smith ditangkap polisi dengan barang bukti berupa ganja di dalam mobilnya dan divonis 5 bulan penjara. Tepatnya di bulan Desember tahun 2021, aktor Jeff Smith kembali lagi ditangkap karena penyalahgunaan narkoba, untuk yang kedua kalinya. Iyut Bing Slamet. Mantan artis cilik, Iyut Bing Slamet diketahui sudah 2 kali terjerat narkoba. Pertama kali Iyut Bing Slamet ditangkap pada tahun 2011, lantaran terbukti memiliki sabu sebesar 0,4 gram. Iyut Bing Slamet kemudian dihukum penjara selama 1 tahun. Lalu di tahun 2020, Iyut Bing Slamet kembali terbukti mempunyai sabu dan kemudian ditangkap di rumahnya yang berada di Kramat Sentiong, Jakarta Pusat. Ahmad Zhoni. Pesinetron Ahmad Zhoni bola-balik di penjara karena terjerat narkoba. Pertama ditangkap tahun 2017, sebelum menikah dengan Iris Bella, Ahmad Zhoni ditangkap polisi karena kasus narkoba. Barang bukti 1 kemasan ganja disita, sehingga diganjar hukuman 1,5 tahun di penjara. Lalu kemudian di tahun 2023, Ahmad Zhoni kembali ditangkap polisi, atas kasus narkoba di wilayah Sentul Bogor, Rabu tanggal 8 Maret tahun 2023 malam, barang bukti 1 gram sabu ikut disita, dan dihukum 7 bulan penjara, dan bebas bulan Oktober tahun 2023. Dan ditangkap lagi untuk ketiga kalinya pada Selasa tanggal 12 Desember tahun 2023, pasca 1 bulan bebas dari penjara. Ayah dari 2 anak ini ditangkap di salah satu apartemen di kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Petugas mendapati Ahmad Zhoni barang bukti berupa ganja. Jennifer Dunn. Artis Jennifer Dunn pernah terjerat kasus narkoba bahkan sampai 3 kali. Tahun 2005, saat usianya masih 15 tahun, Jennifer Dunn ditangkap atas kepemilikan ganja. Jennifer pun sempat dipenjara selama berapa bulan. Lalu yang kedua kalinya tahun 2009, 4 tahun setelah bebas, Jennifer kembali dicinduk kepolisian sesudah berpesta narkoba bersama rekan-rekannya di salah satu indekos di Jakarta Selatan dan dipenjara selama 4 tahun. Lalu yang ketiga kalinya tahun 2008, jelang malam pergantian tahun baru, Jennifer Dunn kembali ditangkap polisi saat sedang memesan sabu dari seorang bandar di rumahnya yang berada di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Faris RM. Musisi kawakan Faris RM juga termasuk artis yang bola-balik terjerat narkoba. Faris bahkan sudah 3 kali ditangkap polisi. Pada Oktober tahun 2007, yang pertama kalinya, Faris RM ditangkap karena kepemilikan 1,5 linting ganja kering. Ia divonis 8 bulan penjara, sisa hukuman dijalani dengan rehabilitasi. Kemudian yang kedua kalinya, tahun 2015, kembali ditangkap polisi, menyita beberapa barang bukti yang terdiri atas 1 paket heroin, 1 paket ganja, alat hisap sabu, korek api, aluminium foil, dan bong. Dan untuk ketiga kalinya 2018, Faris RM kembali ditangkap dengan barang bukti 2 buah paket sabu-sabu dan obat penenang di rumahnya. Ridho Rhoma. Anak sang Raja Dangdut, Rhoma Irama, yaitu Ridho Rhoma sudah 2 kali terjerat kasus narkoba. 2017 pertama kali, polisi menangkap Ridho Rhoma dengan barang bukti berupa sabu seberat 0,7 gram beserta alat isap. 4 tahun berselang, tepatnya tahun 2021, kembali ditangkap polisi karena kepemilikan 3 butir ekstasi, kemudian Ridho Rhoma dihukum 2 tahun penjara. Jupiter Fortissimo. Aktor sinetron Jupiter Fortissimo pun masuk ke dalam artis yang bola-balik terjerat narkoba. Tahun 2016, Jupiter Fortissimo sempat terjerat kasus narkoba hingga masuk penjara. Dan dihukum 2,5 tahun penjara. Lalu tahun 2019, hanya sebentar menghirup udara bebas, Jupiter kembali ditangkap atas kasus yang sama yakini narkoba. Rio Rayvan. Pesinetron Rio Rayvan
menjadi artis yang tidak pernah kapok berurusan dengan barang haram narkoba. Total Rio sudah 4 kali bolak-balik masuk penjara karena narkoba. Pertama kali ditangkap tahun 2015, Rio Raivan ditangkap di halaman parkir mobil Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Ia kemudian dipenjara selama 14 bulan. Lalu tahun 2017, Rio Raivan kembali ditangkap lagi gara-gara penyalahgunaan dan kepemilikan narkoba di kawasan Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat. Kemudian tahun 2019, Rio Raivan kembali ditangkap dengan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,129 gram. Dan keempat kalinya pada tahun 2022, Rio Raivan ditangkap lagi di kediamannya dengan barang bukti berupa sabu-sabu. Polo. Pelawak anggota Sri Mulat, yakni Polo pernah terjerat kasus narkoba, sebanyak 2 kali bolak-balik masuk penjara. Tahun 2000, Polo ditangkap polisi. Kemudian Polo divonis 7 bulan penjara usai terbukti mempunyai sabu dengan berat 0,5 gram. 4 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2004 Polo ia kembali ditahan karena memiliki sabu dengan berat 0,6 gram. Revaldo. Artis Revaldo yang juga bolak-balik terjerat narkoba. Tahun 2006, aktor Revaldo ditangkap polisi karena memiliki sabu seberat 1 gram, 5 pil ekstasi, dan 1 linting ganja. PN Jakarta Selatan kemudian memvonisnya dengan hukuman selama 2 tahun penjara. Lalu kemudian di tahun 2010, Revaldo kembali ditangkap basah, mempunyai sabu seberat 50 gram. Karena dinyatakan sebagai pengedar, Revaldo divonis hukuman selama 7 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah oleh PN Jakarta Barat. 2 kali masuk penjara membuat Revaldo tak kapok. Tepatnya awal tahun 2023, Revaldo kembali ditangkap polisi, dan menyita 3 plastik klip berisi ganja masing-masing seberat 0,51 gram, 0,33 gram dan 0,39 gram, serta 2 butir pil ekstasi. Ibra Azhari. Ibra Azhari pertama kali ditangkap atas kasus narkoba pada tahun 2000. Ditemukan barang bukti berupa 3,64 gram sabu. Ditemukan pula 3,1 gram serbuk putih mengandung diazepam golongan 4 dan setengah butir tablet Elsigon mengandung estazolam golongan 4. Ibra Azhari pun dihukum 2 tahun penjara. Setahun bebas, Ibra Azhari ditangkap lagi pada 2003. Ibra Azhari diketahui menyimpan kokain, ekstasi dan sabu. Dalam masa hukuman di tahun 2003, Ibra Azhari malah ketahuan menyimpan narkoba di dalam sel. Penemuan itu terjadi di tahun 2005 dengan barang bukti berupa beberapa paket sabu. Lalu Ibra Azhari kemudian bebas di tahun 2009 setelah mendapatkan remisi. Ibra Azhari kembali ditangkap lagi pada tahun 2010. Ini menjadi kali keempat Ibra Azhari terjerat kasus narkoba. Barang bukti berupa sabu, akhirnya membuat Ibra Azhari divonis 6 tahun penjara. Masih tak kapok juga, Ibra Azhari ditangkap lagi pada 2019. Ibra Azhari lagi-lagi ditangkap karena kasus narkoba. Polisi mengamankan sang aktor di Pejaten, Jakarta Selatan pada Desember tahun 2019. Dari penangkapan tersebut, polisi lagi-lagi mengamankan barang bukti berupa sabu. Dan di awal tahun 2024, lagi-lagi Ibra Azhari ditangkap karena narkoba tepatnya pada tanggal 4 Januari tahun 2024. Ini adalah tertangkap Ibra Azhari ke-6 kali, karena narkoba. Reza Artamevia. Penyanyi Reza Artamevia juga termasuk dalam artis yang bola-bali terjerat narkoba. Tahun 2016, pelantun berharap tak berpisah, ini juga pernah ditangkap dan dinyatakan positif mengonsumsi sabu di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kala itu Reza ditangkap bersama dengan guru spiritualnya yaitu almarhum Gatot Brajamusti dan istrinya, Dewi Aminah. Kali keduanya, pada tahun 2020, Reza Artamevia kembali ditangkap karena terciduk memiliki 1 klip sabu dengan berat 0,78 gram. Reza pun direhabilitasi. Robby Geisa. Gitaris grup band Geisa, Robby Satrio sudah 3 kali berurusan dengan hukuman lantaran penyalahgunaan narkoba.
Yang pertama tahun 2013, Robi Geisa ditangkap dengan barang bukti ganja seberat 5,1 gram dan dihukum selama 1 tahun penjara. 2015, dia pun kembali ditangkap dengan barang bukti narkotika jenis ganja seberat 1,5 gram dan divonis 6 bulan penjara. Pada tanggal 19 Maret tahun 2022, Robi ditangkap lagi bersama asistennya, di salah satu studio musik kawasan Perdatam, Pancoran, Jakarta Selatan, divonis 2 tahun penjara, dan bebas Oktober tahun 2023. Roy Marten. Artis senior Roy Marten pun menjadi artis yang bola-balik masuk penjara karena terjerat narkoba. Tahun 2006, untuk pertama kalinya Roy Marten ditangkap polisi karena narkoba, dengan barang bukti berupa sabu dan divonis 9 bulan penjara. Setahun kemudian, tahun 2007, Roy Marten kembali berurusan dengan pihak berwajib karena ditangkap sedang mengonsumsi sabu di sebuah hotel di Surabaya, Jawa Timur. Padahal, saat itu, ia baru saja menghadiri kampanye penanggulangan penyalahgunaan narkoba bersama dengan BKN. Sheila Marcia. Artis Sheila Marcia juga masuk ke dalam daftar artis yang bola-balik masuk penjara karena terjerat narkoba. Di awal tahun 2008, Sheila Marcia ditangkap bersama 10 orang temannya. Barang bukti sabu-sabu seberat 6 gram yang disita polisi. Atas perbuatannya, Sheila divonis setahun penjara. Sheila Marcia ditangkap lagi bulan September tahun 2009, dan baru bebas Februari tahun 2010. Pada kasus yang kedua menjadi sorotan perhatian publik, pasalnya dirinya dipenjara dengan kondisi berbadan dua. Tio Pakusadewo. Artis senior Tio Pakusadewo, setidaknya sudah 2 kali terjebak dalam kasus narkotika. Tahun 2017, Tio Pakusadewo ditangkap polisi dengan barang bukti kepemilikan sabu-sabu, lalu divonis 9 bulan rehabilitasi. Untuk kali kedua, Tio Pakusadewo ditangkap di kediamannya di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pada tahun 2020, ketahuan menyimpan 1 bungkus ganja seberat 18 gram dan alat isap sabu, lalu divonis pidana selama 2 tahun penjara. Itulah deretan artis yang bola-balik masuk penjara karena barang haram narkoba.